Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Sekar. Saya di sini akan mengajarkan kalian tentang ekonomi ya. Khususnya bagi kalian nih yang baru masuk di kelas 10, tentunya kita bakal bahas materi awal. Materi yang menentukan kalian akan jatuh cinta atau malah benci sama pelajaran ekonomi. Nih, seperti yang udah kalian lihat nih, kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Dan saya akan nunjukin materi pokoknya ya. Nih, ada pengertian ilmu ekonomi tentunya, terus ada masalah ekonomi, ada juga pilihan, terus kita bakal bahas kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, dan biaya peluang. Ini materi di bagian pertama. Nanti ada lagi di bagian berikutnya. Nah, 5 materi aja ya. Sekarang, next. Pertama-tama, kita akan bahas pengertian ilmu ekonomi. Apa itu ekonomi? Hayo, kalian kalau mikir tentang ekonomi itu satu hal yang ada di otak kalian apaan? Mungkin ini ya, money. Ya, betul. Uang, rupiah. Rupiahnya banyak yang merah ya. Ada yang biru tuh satu. Nah, di sini kebanyakan orang mengartikan ekonomi itu berkaitan sama uang, berkaitan dengan kekayaan. Kekayaan. Ya, meskipun benar sih dengan kalian memahami ekonomi, itu tuh sebenarnya kalian udah punya modal agar kalian di masa depan itu berkecukupan, hidup makmur ya. Tapi kalian harus suka dulu nih sama ekonomi, karena ekonomi ada ilmu-ilmunya. Terus ada juga nih, selain melihat bahwa ekonomi itu kekayaan, ada juga yang mengatakan bahwa ekonomi itu adalah sebuah perkiraan, sebuah ramalan ke depan tuh saham mungkin, harga saham tuh bakal kayak gimana, kondisi perekonomian negara tuh bagaimana, itu. Ada juga yang memperkirakan seperti ini. Dua-duanya benar, tapi tidak mengartikan ekonomi secara baik gitu loh. Ekonomi itu sebenarnya ini doang. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia sama pilihan. Udah, that's it. Itu doang. Konsepnya, manusia dan pilihan. Why manusia? Karena kalian setuju kan bahwa ekonomi itu nggak terlepas dari segala perilaku manusia. Bahkan kalian pun sekarang sedang melakukan kegiatan ekonomi loh. Dengan menonton ini, dengan belajar ini, gitu. Terus abis itu, pilihan. Kenapa ada pilihan di sini? Karena ya tadi manusia itu nggak terlepas dari sebuah pilihan. Jadi manusia tuh selalu menentukan sebuah pilihan di antara banyak hal. Kenapa? Karena nih kita bahas di slide berikutnya. Ya, saatnya textbook corner. Nih, menurut Xenophon, ilmu ekonomi berasal dari dua kata. Ada oikos dan ada nomos. Oikos sendiri artinya rumah tangga, sedangkan nomos artinya mengatur. Jadi aturan rumah tangga gitu deh. Nah, dalam secara kalimat lengkapnya nih, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan secara optimal dalam usaha mencapai kemakmuran. Dari kalimat yang panjang ini, kita tahu bahwa ekonomi menginginkan individu atau manusia itu mencapai kemakmuran. Tapi di sini dikasih syarat ya, kemakmuran apabila manusia mampu memenuhi kebutuhannya. Seluruh kebutuhannya, berarti manusia yang paling makmur itu adalah manusia yang kebutuhannya terpenuhi semuanya.
dia butuh apa langsung bisa dapetin. Ya, yang seperti itu. Nah, di slide berikutnya kita akan perdalam tentang kebutuhan ya. Apa sih kebutuhan itu? Gitu. Next slide. Ya, kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Simpelnya, kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus kita penuhin ya. Harus atau wajib dipenuhi. Kalau enggak kita bisa mati. Kita bisa meninggal kayak gitu dalam kehidupan ini. Nah, kalau alat pemuas kebutuhan itu tuh kayak sarana untuk melengkapi kebutuhan yang kita butuhin. Apa sih perlu apa? Misalnya kalau kebutuhan kita kan makanan, pangan ya. Berarti alat pemuasnya adalah nasi. Nah, kayak gitu. Nasi itu adalah contoh dari alat pemuas kebutuhan. Oke, jadi alat pemuas kebutuhan itu bisa berupa barang, bisa juga berupa jasa. Gitu deh. Paham? Oke, sekarang kita bahas pengelompokan kebutuhan. Pengelompokan kebutuhan dibagi jadi 4 ya, yang akan saya bahas. Pertama, berdasarkan subjeknya. Berdasarkan subjek, dibagi menjadi individu dan sosial. Kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Kebutuhan individu itu adalah kebutuhan yang dimiliki oleh tiap-tiap manusia, kayak gitu. Kayak tiap-tiap manusia punya kebutuhannya sendiri-sendiri, seperti kayak makanan, seperti kayak pakaian, kayak gitu. Nggak mungkin kan antar manusia itu pakaiannya bareng-bareng atau makanannya bareng-bareng, jadi selalu sama, itu kan nggak mungkin. Oke, jadi kalau individu tuh tandain dengan perorangan ya, perorangan. Sedangkan kalau yang sosial, dia ditandai dengan kebutuhannya tuh semua masyarakat, semua manusia itu membutuhkan hal yang sama. Jadi, semua dibutuhkan. Semua membutuhkan ya. Membutuhkan. Contohnya kayak udara. Jadi, semua manusia memakai udara yang sama untuk bernafas. Begitu. Oksigen ya. Gitu. Terus abis itu berdasarkan intensitasnya. Ada primer, sekunder, tersier. Ini kayaknya dari zaman SMP kalian udah tahu ya tentang ini. Jadi kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan paling dasar. Artinya berarti harus banget dipenuhin ya. Seperti sandang, pangan, sama papan. Sandang, pakaian, pangan itu makanan, dan papan itu rumah ya. Jadi kalau 3 hal pokok ini nggak punya, biasanya manusia akan kesulitan. Bahkan nggak bisa hidup ya. Terus abis itu ada yang sekunder. Sekunder itu adalah kalau yang ketiga pokok tadi udah dipenuhin, baru dia bisa membeli kendaraan, membeli TV kayak gitu. TV aja deh yang singkat. Terus habis itu kalau yang tersier adalah kebutuhan yang ya udah kebanyakan duit nih. Jadi pengen apa ya dibeli kayak gitu. Sebenarnya nggak butuh-butuh amat tapi dibeli. Kayak misalnya barang-barang mewah seperti berlian yang kayak gitu-gitu ya. Barang mewah. Terus motor, motor juga kan sekarang ada yang mewah ya. Mobil mewah, wah serba mewah gitu tersier. Terus ada lagi berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifat ada jasmani dan rohani. Jasmani itu kebutuhan raga kita ya. Jadi kebutuhannya apa? Kalau raga kita, kebutuhannya adalah sehat ya. Jadi kalau sehat berarti kalian perlu apa? Berolahraga. Ayo, siapa yang jarang olahraga? Butuh kita. Jasmani kita perlu kesehatan ya. Ingat tuh. Terus ada rohani. Rohani berarti lebih ke batin ya. Jadi lebih ke ketenangan,
ketenangan, terus juga kesenangan, kayak gitu-gitu. Jadi makanya kalian tuh jangan monoton terus, jadi jalan-jalan gitu biar kalian hatinya terrefreshing gitu. Terus ada lagi berdasarkan waktu. Ada sekarang dan mendatang. Sekarang berarti kebutuhan yang harus segera banget wajib fardu ain dipenuhi. Yaitu kayak misalnya kalian lagi sakit nih, lagi drop banget kan. Harus banget kontrol ya ke dokter, tanya kenapa kayak gitu. Perawatan segera. Terus kalau yang mendatang itu biasanya investasi ya, investasi untuk kalian masa depan. Misalnya orang tua kalian tuh mungkin sudah memikirkan loh kalian bakal kuliah, makanya nyiapin biaya dari sekarang, yaitu termasuk kebutuhan mendatang. Oke, next slide ya. Alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan, ingat yang tadi udah dibahas sebelumnya, kita membicarakan tentang apa yo? Barang atau jasa ya. Barang atau jasa yang kita pakai untuk memenuhi kebutuhan kita. Di sini ada berdasarkan cara memperolehnya. Barang dan jasa dibagi menjadi ada yang disebut barang ekonomi dan juga disebut barang bebas. Perbedaannya, kalau barang ekonomi adalah barang yang kalau kita mau dapetin barang itu, kita tuh harus mengeluarkan pengorbanan atau biaya. Jadi ada pengorbanan pengorbanan atau biaya. Dalam ekonomi, sampai ke depannya, pertemuan berikutnya, ini kayaknya akan sering terus dibahas, pengorbanan atau biaya. Jadi, pengorbanan atau biaya itu seperti kayak gini. Kalian mau beli tas. Kalian, misalnya sekalipun itu tasnya dikasihkan dari orang lain ya, diberi hadiah lah. Tapi sebenarnya kalian dapatnya itu bukan cuma-cuma ya, bukan gratis. Tapi orang yang memberi itu, dia mengeluarkan apa mengeluarkan uang ya, mengeluarkan penghasilan dia, tabungan dia untuk mengasihkan kado itu ke kamu, memberi hadiah. Jadi lah. Nah, pengorbanan atau biaya di sini tuh maksudnya kayak kalian kalau mau beli sesuatu seperti tas, kalian butuh uang kan untuk ditukarkan. Nah, uang di sini artinya kalian udah berkorban. Untuk mendapatkan tas itu, kalian berkorban, duit kalian jadi berkurang. Nah, itu disebut pengorbanan ya, sekecil itu. Bahkan yang kalau kalian jalan pun untuk mendapatkan sesuatu, misal di tetangga terus kalian jalan itu termasuk pengorbanan loh. Dalam ekonomi sedetail itu ya. Nah, terus abis itu bebas. Barang bebas adalah barang yang kalau kita diem aja, itu kita udah langsung dapetin. Seperti apa coba? Itu pokoknya benar-benar free banget. Jadi kayak gratis dari pemberian dari Sang Maha Kuasa ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diam aja kita tuh udah dikasih udara, kita udah dikasih oksigen yang segar. Jadi kita bisa bernafas dan bisa hidup gitu. Udara terus kayak air yang seperti itu. Ada lagi berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan kegunaannya, barang atau jasa ada yang disebut barang konsumsi. Nah, ini berarti barang yang kita beli atau yang kita pakai itu langsung dipakai gitu. Jadi nggak usah diolah lagi. Kayak beli makanan di jalan cilok gitu, kalian beli cilok ya udah langsung kalian telan gitu. Itu konsumtif. Terus abis itu ada produksi. Ini artinya kalian kalau beli barang atau jasa tuh mesti diolah lagi ya, dikonsumsi kayak udah langsung makan aja, langsung pakai deh biar agak enak ya tulisannya, pakai. Terus kalau yang produksi dia tadi ya saya udah bilang harus diolah dulu, kayak misalnya kalian itu beli kayu, kayu bisa juga kan diolah lagi menjadi benda lain seperti meja.
Jadi ada proses pengolahan di situ. Nah, sekarang ada hubungan antar benda. Jadi barang dan jasa itu disebut juga ada barang substitusi dan ada barang komplementer. Perbedaannya kalau misalnya barang substitusi itu artinya pengganti ya. Pengganti. Terus kalau komplementer itu pelengkap. Saling menggantikan dan yang satunya lagi saling melengkapi gitu maksudnya. Nah, di sini yang substitusi contoh kasusnya adalah kayak makanan aja ya. Nih, misal saya punya dua opsi. Kalau nggak makan bakso, kalau nggak ada nih tukang baksonya, terus nemu tukang mie ayam, ya udah saya tetap makan deh. Gitu. Jadi, selain ini bisa ini gitu. Ada pilihan di situ. Dan dia sifatnya itu bisa saling menggantikan posisinya. Kalau misalnya komplementer, dia saling melengkapi. Kayak misalnya saya punya kompor nih. Kalau nggak ada gas, aduh saya nggak bisa masak kayak gitu. Jadi dia saling melengkapi satu sama lain. Kalau punya gas doang buat apa gitu, nggak ada kompor ya, nggak berfaedah tugasnya. Terus next slide nih. Proses pembuatannya ada bahan mentah. Bahan mentah, oke, berarti benar-benar dasar ya. Setengah jadi berarti dia udah diolah. Oh, ada barang jadi juga, berarti diolah lagi tuh barangnya ya. Bahan mentah contohnya, oh, misalnya nih bahan barang jadinya baju. Barangnya baju ini, tapi kan proses membuat baju ada barang jadi, setengah jadi sama bahan mentah. Bahan setengah jadinya dari baju apa? Kain. Dan bahan mentahnya apa nih? Benang. Udah, jadi kayak gitu klasifikasinya. Bahan mentah bisa diolah lagi lebih dari beberapa kali. Setengah jadi berarti udah ada kisah sebelumnya lah dia jadi apa gitu. Terus kalau barang jadi berarti dia udah plek, udah silahkan dinikmati kayak gitu. Oke, ini pembahasannya. Next slide ya. Nah, ini dia. Kalian tadi udah paham bagaimana itu pengertian dari ilmu ekonomi, terus sebelumnya juga kebutuhan sama alat pemuasnya. Sekarang masalah ekonomi nih. Nah, Ceng. Tereng. Ini adalah gambar apa? Gambar di sebuah market, modern market ya, supermarket. Dia itu di sini kelihatan apa dia? Kosong. Kenapa dia bisa kosong? Karena banyak yang beli. Bagus. Nah, ini contohnya kayak awal-awal corona kemarin kan. Jadi banyak apa tuh yang habis? Hand sanitizer ya. Ya kayak gitu-gitu. Kenapa bisa habis? Coba deh. Karena banyak banget yang beli. Ini enggak? Banyak, aduh, banyak pembeli. Banyak pembeli, berarti pembeli itu lebih banyak daripada barangnya kan? Pembeli lebih banyak daripada barangnya. Otomatis jadinya habis. Nah, ketika barang habis kayak gini, terus orang-orang kan pada susah cari ya. Susah nyari. Sekalinya ada, harganya mahal. Ini sebuah masalah pokok ekonomi yang disebut dengan ini dia, kelangkaan. Kelangkaan itu atau bahasa Inggrisnya scarcity. Nah, scarcity atau kelangkaan ini terjadi karena manusia itu kebutuhannya atau keinginannya tuh banyak banget. Tapi alat pemuasnya atau barang dan jasanya itu tuh nggak sebanyak yang mereka mau, yang nggak sebanyak yang manusia mau, kayak gitu. So, terjadilah kelangkaan. Gitu, semoga kalian paham ya. Dan kayak selalu deh soal-soal, kalau misalnya ditanya masalah pokok ekonomi itu apa sih?
kelangkaan ya jawabannya. Saya kasih tahu nih dari kelas 10. Terkepake loh di kelas 12. Nah, ini textbook cornernya. Ilmu ekonomi percaya bahwa kebutuhan atau keinginan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan atau keinginan itu terbatas. Hal ini menimbulkan masalah utama ekonomi yang disebut kelangkaan. Nah, adanya kelangkaan inilah yang mengharuskan manusia melakukan pilihan dalam kebutuhan atau keinginannya, dalam menentukan kebutuhan atau keinginannya. Jadi, ini yang saya singgung di awal bahasan sebelumnya, bahwa ekonomi itu membahas tentang apa? Manusia dan pilihan kan? Nah, inilah kenapa ada pilihan di situ. Pilihan terjadi karena ada masalah ekonomi tadi yang disebut kelangkaan. Kenapa mesti milih-milih manusia itu? Karena ada kelangkaan. Tentunya bagaimana cara memilihnya? Dalam ekonomi, kita mempelajari skala prioritas. Gitu, skala prioritas ya. Terus juga dilihat dari pengorbanan yang dikeluarkan. Pengorbanan atau biayanya. Jadi semakin pengorbanan atau biayanya dikit, maka menurut ekonomi atau berpikir ekonomis berarti itu yang paling menguntungkan. Gitu ya. Next slide. Nah, sekarang fokus ke materi pilihan nih. Oke. Realitanya, setiap manusia selalu dihadapi dengan pilihan. Nih, ada seseorang yang lagi mikir nih. Pilihan mikirnya ada A, ada B, ada C. Dalam ekonomi, pilihan yang dipilih adalah yang paling rasional. Kata kuncinya ya, rasional. Memberi keuntungan dengan pengorbanan paling minimal. Ini yang saya bilang sebelumnya. Jadi, harus rasional. Berpikir ekonomis, gitu. Tenang, saya akan mengajari kalian gimana caranya berpikir ekonomis. Ya nggak? Cinta dengan ekonomi, asik. Nah, di sini, misalnya, tadi saya bilang skala prioritas ya. Contoh timbangan ini, ada needs dan ada wants. Need itu adalah kebutuhan yang harus kita penuhin, dan want itu kayak lebih hasrat kalian doang deh, kepengenan kalian doang. Lagi zaman nih, boleh deh ikut-ikutan. Kayaknya lagi trending nih, ya begitu gitu. Itu want. Sedangkan kalian harus berpikir ekonomis bahwa itu tuh kita nggak harus banget punya ini kok. Kita perlunya ini, gitu. Dengan kalian menentukan skala prioritas, maka keuangan kalian insya Allah bakal aman. Ya gitu. Dan saya berharap saya bisa menanamkan manajemen keuangan buat kalian untuk masa depan kalian. Gimana kalian melihat uang itu sebenarnya apa sih? Kalian kalau misal ke depan, itu tuh jangan kerja untuk uang ya, tapi buatlah uang yang bekerja buat kalian. Itu suatu konsep yang saya benar-benar melek keuangan gara-gara buku. Ada buku tuh yang keren banget. Kalian harus baca. Rich Dad, Poor Dad. Ya, tuh jadi cerita itu deh. Oke, nanti saya akan cerita tentang itu. Terus next ada biaya peluang. Biaya peluang adalah, nah, biaya peluang, skemanya nih. Oke, kita menyambung yang tadi. Ini ada orang yang sedang bingung memilih. Ada A, ada B, ada C. Saya kasih penekanan di sini nih. Biaya peluang sama dengan besarnya pengorbanan. Terbesar dari pilihan yang tidak dipilih. Apakah maksud ini? Jadi begini ceritanya ya. Ceritanya dia nih yang lagi mikir, ini adalah seorang siswa SMA kelas 12. Oke, kelas 12 nih. A, dia memikirkan bahwa nanti setelah lulus, dia kayaknya bakal kerja deh. Kerja jadi karyawan, jadi buruh, kayak gitu. Dengan dia kerja, dia udah tahu nih, research, dia bakal bisa dapat duit 4,5 juta. Terus kalau yang B, dia pengen jadi pengusaha. Nah, kalau dia jadi pengusaha, kemungkinan karena baru merintis, dia mungkin bisa dapetin 2 juta omsetnya. Gitu.
Atau pilihan terakhir, dia bisa juga kuliah. Nah, permasalahannya, kalau misalnya kerja sama jadi pengusaha kan dia dapat duit nih. Tapi kalau kuliah dia mengeluarkan duit ya, namanya UKT. Nah, kuliah di sini dia mengharuskan setelah dia research ya, prodi yang dia pengenin, kuliahnya itu tuh bayarnya berapa ya? 4 juta deh. 4 juta per semester. So, manakah yang dia pilih? Orang tuanya melihat curhatannya dia, mendengar ya curhatan mah. Orang tuanya mendengar curhatan dia, menunjukkan bahwa lebih baik yang ini aja. Kamu kuliah aja, kayak gitu. Biar masa depan kamu cerah, kan gitu ya. Padahal jadi pengusaha juga oke loh. Terus abis itu, eh karena dia memilih kuliah, berarti kerja sama pengusaha itu adalah pilihan yang tidak dipilih. Sedangkan tadi kita lihat di sini nih, apa nih? Biaya peluang adalah pengorbanan terbesar yang tidak dipilih. Kalau ditanya biaya peluangnya berapa, berarti jawabannya yang 4,5. Yang ini 4,5 juta gitu ya. 4,5 juta. Paham kenapa 4,5 juta? Sekali lagi, 4,5 juta karena yang terbesar ya. Terbesar dan yang tidak dipilih. Tidak dipilih gitu. Oke, berarti udah selesai ya materi pembahasan kita kali ini. Karena ini udah masuk ke materi pokok 2, noh. Ada prinsip ekonomi, motif ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, dan ekonomi syariah. Ini akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya ya, di video berikutnya. Oke, see you. Terima kasih kalian semua yang udah denger sampai ending. Semoga berfaedah dan insya Allah bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.